Selamat sore. Saya akan melakukan interview atau wawancara kepada owner tas Yara atau yang disebut tas UMM dari Getas Pejaten yang lumayan cukup besar, memiliki karyawan seperti 40 karyawan sendiri. Ini kami akan bertemu kepada orang yaitu Pak Haji Parno. Yuk kita masuk. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa UMK akan melakukan interview UMKM yang berada di Gusik, yaitu di Desa Getas Pejaten, yaitu kepada Pak Haji Parno gitu Pak. Ini saya akan dari UMK-nya, yaitu tas apa Pak ini namanya Pak? Tas Ayu Fatma, produk Ayu Fatma. Ayu Fatma ya Pak. Ini untuk sejarahnya itu gimana Pak? Dari sejak berdirinya pembuatan pengrajin ini gimana itu sejarahnya? Sejarahnya ya ini, asal maunya saya bekerja di rumah orang, nah istilah itu melok perajin lah. Ya. Setelah perajin itu ada kemandirian, saya sudah bisa berjalan proses secara mandiri mulai sejak tahun 89 itu. Kurang lebihnya 89. itu secara mandiri memasarkan di daerah-daerah, antaranya memasarkan masa kecil-kecilnya itu di Purwodadi, langsung ke Demak sampai ke Tayu, Jepara. Iya. Setelah mengembang tahun sampai 95, terus lanjutan terus ya Mbak. Cara ibaratnya kan mengembangkan terus maju pesat. Terus langsung cara memasarkan di luar daerah pakai mobil. Gitu. Nah, bisa mencapai Blora sampai Cepu. Kasinan Pati itu ya. Pati, Cepu. Langsung nenggone Solo sudah bisa mengembang seperti itu. Saya menyampaikan untuk lobby-lobby bakul agen saking Kliwon. Setelah itu dibikin saking Kliwon tidak bisa arah kemana-kemana, kalau barang jadi langsung ditaruhkan di sana diangkat dari di luar Jawa. Ada yang Papua, ada yang lain di luar Jawa, sampai tahun 2002, 2003. Saat mulai 2010, nah, 10 itu secara mandiri meluaskan jaringan tenaga kerja. Asal Nabuhanya itu ada 10, sampai sekarang ini ya mencapai kurang lebih 25. Terus meningkatkan omset dari toko ke Tengkulak nyampe ke agen-agen dari luar daerah dan luar daerah. Mau ada suatu kemajuan dan kemajuan. Setelah itu dalam tempo kemajuan itu saya tidak bisa menyupport secara dana masalah dana itu ada yang menyupport dana BRI. Setelah BRI berapa tahun, terus langsung sekarang ini nyampe ini BNI. BNI. Kalau ada suatu kekurangan dana segala apapun ya aku pertanyakan kalau biasanya kalau sekarang untuk bantuan UMKM biasanya pakai KOR ya itu. KOR itu di bawah 1M sekarang ini masukan. Nah, saat ini ya memang dalam kendalanya mulai tahun 18 sampai 19 ini kan maraknya teknologi maju ya. Teknologi. Nah, itu mau termasuk pakai apa online. Oh, berarti ada manajemen perubahannya gitu ya. Perubahan. Ada manajemen perubahan dari yang manual ke digital gitu ya. Digital. Terus sekarang ini aku ditanyai karoan guru dari pengajar ning Stein.
Nah, itu gue harus melok mengikuti milenial sekarang. Ya. Oke, Untuk omsetnya itu dari awal itu berapa ya Pak? Omset awalnya iya. Awalnya memang ajaran awalnya itu memang nggak bisa seperti ini kan sedikit-sedikit. Caranya belajar ini kan setapak demi setapak. Iya. Nah, itu angkatan kalau ada permintaan dari daerah akan mengembangkan tambah satu. Nah, tenaga kerja ya asal maunya ya 2 orang 3 orang. Kalau kekuatan lagi ada bakul baru, misalnya permintaan baru, nah, ada suatu menambah tenaga kerja, tambah lagi. Tidak terlalu, aku harus kuat tenaga sampai pengarahan sekian orang lah, itu biar cepat bisa cara ibaratnya mengamalkan kan, terus cara melakukannya kan saya cepat kaya misalnya seperti itu. Tapi kan resiko dan cara melakukan hambatan dan hambatan itu semakin lama aku semakin berat. Sampai sekarang ini ya semakin lama semakin berat, tidak ada terus langsung aku sukses wah seperti ini nanti ya itu. Terus ada waktu tambahan tenaga kerja kayak baru, ya. Tenaga tetangga ada permintaan kan di survei cara dia kira-kira analisis gitu ya Pak. Kira-kira mampu atau enggak, kira kekuatannya jangan sampai tidak masuk besok enggak keluar ya cuman kan untuk apa musiman. Musiman. Itu untuk karyawannya sekarang ada berapa orang Pak ini? Untuk yang sudah bekerja atau yang untuk bahan mentahnya itu gimana? Dulunya kan memang ya anjan sedikit-sedikit mulai dari awalnya berapa itu? Berapa orang? 3 orang kerjanya sendiri karoan keluarga. Oh berarti 3 orang dari luar keluarga, berarti yang ngelola keluarga sendiri ya, dari lingkungan keluarga ya. Mulai pengembangan tahun 92 ya itu yang di tahun 92 itu dari keluarga dulu, baru pas berkembang baru ngambil orang luar atau gimana? Ambil orang langsung sampai ada orang 5 masuk. Jadi ada 10 orang terus sampai tahun 2001 terus nambah lagi. Ada yang mengembang ini pesat kan tahun 2010 11. Nah, anak saya kan sudah secara agak besar bisa mandiri, kita bimbing bisa berjalan dari kesana kemarin. Nah, jadi terus saya ada suatu penambahan tenaga kerja itu memberanikan diri itu memang ada di support dari agen-agen. Terus ada permintaan dari luar Jawa maupun dari luar kota dan luar Jawa ya Pak. Ini untuk model tasnya ini memang untuk modelnya untuk anak SMA atau anak kuliah atau untuk anak SD Pak ini Pak? Yang tas model kayak gini. Nah, ini kan ini mengincar lama cara hitungannya itu nah ini lektor cara itu dari untuk mengincar berarti untuk pariwisata gitu ya Pak? Ya, tas. Ya memang kalau ini kimayo pada tergantungan sing pakai. Misalnya aku bikin seperti ini ya arah itu SMP SMA ini. Kalangan itu. Terus yang SD ke bawah kan anak-anak seperti ini motoran untuk anak-anak ya Pak. Ini hasil dari awal mungkin dari yang anak-anak SD dulu ya Pak. Tidak langsung ya gini ya Pak. Ini hasilnya dari Pak Haji Parno. Ini usaha dari tasnya yang pertama, yang ini yang semakin berkembangnya usaha UMKM, usaha mikro kecil menengahnya menjadi semakin lebih hitungannya lebih maju ya Pak. Desainnya lebih bagus dari yang pertama. Ini mengincar segmen dari SD, ini yang SD, SMP, SMA. Ada yang stok banyak sekali kan modelnya banyak. Ini kan termasuk restoran dari teman kan
Masih banyak model lagi ya Pak berarti di atas ya nanti. Banyak. Ya. Oke, action. Ini kita naik ke lantai 2 bagian produksi tas apa namanya Pak? Ayu Fatma dan Ayu Fatma dan Entry. Ayu Fatma dan Entry. Oh, ini. Oh, ini kan ini sing nyekel anakku dhewe kan njaluk Minta ini iki. Ini yang model terbaru ya Pak, ini yang ya. permintaan sesuai permintaannya. Untuk jumlah produksinya per hari kira-kira berapa ya Pak? Ya tergantung orang ya kurang lebih berapa? 12 atau Sehari 12 tas itu. Satu merek berarti, satu tipe tas. Satu tipe tenaga kerja. Nah, tas seperti ini, nah kayak lain-lainnya Bisa lebih. Ku mesin ini kan Mesinnya di sini kan cuma hanya seperti ini. Asal mau di sini ke 25. 25. Nah, itu dibawa ke rumah. Tadi kan bermacam-macam. Berarti untuk produksinya kan ada 25 mesin. 25 mesin, tapi di sini tinggal berapa Pak ini Pak? Tinggal sekitar 12 gitu. Berarti yang sisanya berarti sekitar 13 ya Pak. 13 mesin itu dibawa ke rumah pegawainya ya Pak untuk mempersingkat dan apa nih gudangnya itu penyimpanannya Pak. Saat ini kan wis tak atur karo tim kelompok. Kelompok ning daerah Kamal itu ning ngene Bedes Kapuan. Terus Kapuan ada 6 orang. Ya. Sambung Medini ya. Itu ada 6 orang. Terus beli sambung Ya. ada 6. Bahkan ndaan niku dibagi 3. Nah, itu yang ngambil barang apa ku mek garapan dari sini kan langsung kono dibagi-bagi. Untuk tapi setiap yang pegawai yang bawa mesin jahit ke rumah itu satu tipe model saja atau sama modelnya seperti kayak yang terbaru ini atau yang tas anak-anak seperti ini Pak? Ya itu ngene, satu sing khusus anak-anak seperti ini ya memang ada di rumah sana. Nah, jadi ini sudah jadi dari sana ini pengambilan baru ya. Nah, cara ini sudah jadi di sana. Nah, jadi ya Pak. Nanti musuh nanti proses. Untuk ya, ini mau tanya Pak, untuk bahannya ini ngambil dari mana atau dari luar kota atau dari Kudus sendiri untuk bahan-bahannya ini Pak? Kudus sendiri ya berarti ya Pak. Dari model-modelnya ini ya Pak. Karuniati. Karunia Cekri ya. Ada. Ini untuk tahap proses ya Pak ini Pak. Ini yang bagian dalam dan ini bagian yang depannya ini. Oke. 2 action. Untuk model yang tas ini harganya berapa ya Pak? Sekitaran berapa ini? 50.000 ya per masing-masing. Nah, untuk yang dari segmentasi dari anak-anak ini berapa ya, sekitar berapa ya? 30.000. Ada yang kecil itu 25. Oh yang ini ini termasuk kecil ini berarti? Ini yang tanggung ya Pak? Yang tengah-tengah medium ya memang ini kan tiap perajin kan duwe izinkan orang duwe kemudian kemampuan berarti aku bikin seperti ini. Jadi orang lain ya ada yang bikin agak besar. Agak ini memang khas tradisi kalau oleh Ayu Fatma bikinnya seperti ini. Nah, bikinnya kok seperti ini ya. Itu ada permintaan dari orang lain kan mau pas kelilingan ke luar kota ada permintaan dari merek lain ya diambilkan secara istilah teman. Iya. Ada teman yang nonton bawaan lagi ya Pak, untuk ini mau tanya ini Pak, kan sekitar Bapak itu modelnya itu omsetnya nyuwun sewu nggih. Omsetnya itu berapa per bulan, itu berapa puluh atau berapa ratus juta? Ini cuman sekira-kiranya ada untuk sekira-kira untuk usaha atas kan ini kan kemungkinan dari tahun ke tahun kan untuk naik untuk sekolah SD yang kalau udah habis selesai sekolah itu biasanya kan kembali ke sekolah lagi, biasanya membeli peralatan sekolah itu. Biasanya permintaan dari masyarakat itu banyak. Itu biasanya berapa Pak permintaan dan omsetnya itu berapa? Kira-kira aja, tidak usah disebutin angkanya.
Tak apa-apa. Memang bikinnya per minggu itu loh. Per minggu itu. Nah, hitungan per minggu kok, karena hitungannya per minggu dibagi 6. Seharinya berapa untuk berapa lusin itu per minggu. Nah, seperti ini untuk 50 lusin. 50 lusin ya ini. Nah, kalau seperti ini bisa mencapai 100 lusin maupun sampai 90 kurang lebihnya seperti itu. Berarti omsetnya sekitar berapa Pak? Ini Nah, omsetnya cara hitungan global keuangan. ya global ya enggak apa-apa. Global keuangan itu per minggu itu mengeluarkan keuangan kurang lebih ya 75 atau 75 juta sampai 100 juta Pak, bisa jadi. ya bisa juga. Terus Tergantung modelnya seperti ini bisa mencapai 100 juta ya Pak. ya, memang ya Tergantung permintaan bulanan ya Pak ya. itu dihitung Global Ya, global per bulan itu. Lumayan jalur rincian sing secara kecil ya. Nah, ngandungnya anu kan permintaan pemane itu kan iki habis berapa ini kan berapa itu kan tipe anu pola. Iya. Oke. Lumayan gitu Pak. Udah berapa berarti 30 tahun ya Pak? Ya, 30 tahun ya. Mestinya aku ya harus berhenti. Nah, Dilanjutkan anak. Oh. Ini kendalanya yang di usaha ini mau ya cara siji niku kendalanya itu nilai keuangan itu dikuasai orang lain. Atau persaingannya juga banyak gitu. Jenis kuasa itu aku stoknya ada. Itu sampai 100 juta misalnya. Itu mandek itu ono sing sampai 50 sama 60. Ya ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Tapi kan kalau bahan naik juga harga kan juga ikut naik ya Pak itu. Atau enggak masih mempertahankan bahannya? Itu caranya namanya dadi model ngene iki Mertahankan itu harga. Walaupun harga di mentahnya sana naik, kita tetap apa sih Pak? Tetap menguasai apa sih? Masih harganya masih tetap sama, walaupun nanti kan biar tidak para konsumen tidak kabur. Nah, misalnya itu mau kan ada desain baru Ya. Nah, desain baru keuntungannya kan alam desain baru omset besar. Omset besar berarti. Nah, omset besar itu lakunya keras ya kalau nah desain itu baru. pamane sing kalau bulan ndawinane itu mau tidak bisa menyelesaikan cara ibarat itu minus itu gesekan cara niku pas-pasan. Nah, itu ditutup bulan yang lain. Kadang bulan yang lain itu mau jatuh buka tutup loh. Cara ibaratnya tidak ada suatu kelancaran dari keuangan. Yo ngepasi kemudahan ada permintaan yang agak besar bisa dipakai di sponsor orang itu mau. Nah kayak udah ini tidak bakal ketinggalan. Bertahan sampai 2 tahun sampai 2 tahun. Berarti kan ganti desain itu 1,5 tahun atau 1 tahun sekali Pak? Atau masih sama gitu per tahun-tahun gitu? Itu karena cara hitungannya permintaan dari tukang suasana pasar. Nek pasarnya minta desain ini kita harus memenuhi desain tersebut gitu Pak. Memang iki sing tak gali sing tak cara berarti sing tak amati iku ya model sing cara iki membuka apa sing online sing dunia. Oh iya. Berarti ini kan manajemen perubahannya kan dari segi penjualan ya Pak ini. Dari jenengan kalau yang manualnya gimana Pak? Manualnya kan kalau berarti kan karena ini pergi ke agen gitu. Oke. Oh nek yang sistem perubahannya kan sudah kepakai sistem online lewat media sosial, lewat Facebook, Instagram ya Pak. Tapi ini yang online-nya itu gimana Pak? Modelnya lewat kayak Bukalapak atau e-commerce atau gimana itu? Nah iki ya ini cara iki sing wis tak jalani anakku iki pemane Mas. Iya, contohnya ya. Masih iki mau dene wis motone gambar-gambar iki. Iya. Andene duwe perkenalan agen-agen itu ada apa-apa 20 orang atau lewat sosial media gitu ya. Ada WA ya bisa. WA kalau sama aku agen. kirim
kowe njaluk apa kabeh. Nah, ngono ku wis teko anu ya gambare mau dicentangi kabeh. Cintani Mas ya. Oh. Centangi iki sekian. Lebih cepat ya, Bro. Lebih cepat permintaannya. Ya. Oh, terkait tinggal ngirim. Kalau pengirimannya distribusinya itu gimana Pak? Modelnya lewat maksudnya lewat sepeda motor, lewat truk atau lewat pick up atau gimana? Soalnya agen modelnya ngambilnya itu. Kan ini. Berarti agennya ngambil ke sini atau yang kita yang masih ke agen itu? Itu seperti mau kan mana centang iki kirim iki sekian. Ada suatu berapa kon sakok satu kopi. Nah, di situ satu orang. Dari agennya sendiri yang di sini. Nah, enggak. Kita kirim. Bapak yang ngantar ke agen rumahnya. Iki kan wis siap pamane box wis ada siap kirim mamane misalnya sesuai permintaan. Nah, ya. Di luar Jawa mamane nilai Papua maupun di Mataram sama. Mataram ini ya. Pengirim paling jauh gimana Pak? Ini pengiriman paling jauh di Mataram entah itu gimana? Nah, ini yang paling jauh aku memang saat itu tak tolak aku yang daerah Sumatera. Sumatera itu. Oh, biayanya taruh. Oh iya gede ya itu. Nah, itu kan biasanya naik kapal atau pesawat ya. Nah, itu lambat ya. Mungkin bisa sampai berminggu-minggu sampai ke sana ya Pak. Anak kayak itu daerah kayak Lampung karo anu iku mau biasanya 1 tahun medun sekali. Oh, turun sekali ya? Turun sekali, langsung pulang yang rumahnya kan Kudus. Nah terus ngambil berapa macam, langsung mau barang dikemasi, dikirim melok nyokone bis Bekasi. Nah, melok kan bangun bis kan Pati. Oh iya. Taruh di bagasi bis gitu ya. Nah, jadi saya kirim aku yang ini konko untuk kok terminal iki nomor iki anu iki. Nah, aku tak titip no pamane juga rong karung ngono biayane wis lebih tapi yang bayar kono. Ini aku mau bayar kan. Tapi kalau pengiriman sama harga tasnya mahal yang pengiriman biasanya. Iya. Ora sesuai, pamane penghasilan dari iku mau teko iku mau pamane jiko pamane per potong 5.000 wis entek dongone perjalanan. Memang agak ada resiko juga. Pamane untuk harga murah sini tapi akhirnya di sana kan tinggi. Oh iya. Tapi kan harga jual di sana juga tinggi ya Pak. Dan kita apa sih ibarat kita ngirimnya mahal tapi kita harga jual sana ya hitungannya kayak orang sih untungnya sedikit tapi hitungan bakbo gitu ya Pak. Nah, ini aku dikenal wong Singapura. Wongnya medun kene juga sampel. Turun ke sini ngambil sampel dari bahannya. Ini kan pasti liburan ya. Tahun ini medun di Bekasi Lor. Di kita Pejaten ini ya. Lor itu mau pakai sampel buku. Karena itu permintaannya di pulang itu wilayah apa? Jono tetap tapi sedikit ya. Sedikit. Jadi orang ini orang masuk ya. Itu nang kene iku dhek ngambil dari toko bahan motor Solo. Dari Solo langsung dari pakaian buka kayak hukum ruko. Jadi memang benar-benar produksi asli, tidak buka toko di luar, tidak pernah. Berarti murni produksi tas dari rumah kirim ke agen, dan sekarang kan modelnya ada teknologi ya Pak. Jadi kirim online lewat Instagram, lewat WA. Ini nanti yang orang tuanya Pak Parnonya ini yang bagian produksi, anaknya yang sistemnya online untuk membantu orang tua ya Pak. Katanya ya. Terima kasih untuk Pak Haji Sutarno untuk meluangkan waktunya dalam memenuhi tugas manajemen perubahan, yaitu UMKM, yaitu usaha mikro kecil menengah. Terima kasih untuk Bapak untuk sudah melihatkan produk-produk tasnya ini dari awal berdirinya usaha pengrajin tas, dari yang kecil, dari yang medium sampai yang tas yang desain yang terbaru. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya Pak. Ya Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Dan untuk kali ini nanti jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Di sini ya, di like jangan lupa ya.
Untuk teman-teman yang melihatnya, subscribe dan like. Jangan lupa like ya, karena like membantu nilai saya. Oke, terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.